Eh, Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya dari rekan-rekan HSE Pusat ya, ada Mbak Rika, Mbak Gina, dan Mbak Anissa. Dan juga selamat pagi dan semangat pagi buat teman-teman yang dari tim perencanaan SPU Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini dari rekan-rekan HSE Pusat ada kegiatan agenda safety talk ya Mbak ya, yang merupakan sebagai reminder dari mana setiap pekerjaan kita itu di samping untuk mencapai hasil yang diinginkan, namun tidak mensampingkan terkait dengan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai dalam aktivitas, kebetulan Mbak Rika, kita ini kan di perencanaan lebih kepada on desk ya Mbak. Kita nggak ada tim turun ke lapangan, namun itu tidak menutup kemungkinan juga adanya bahaya atau risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pekerjaan melalui on desk. Nah, jadi rutinitas kami tiap pagi pun akan melakukan briefing, Mbak. Briefing itu berupa informasi, kita menyapa kepada teman-teman juga kondisi mereka saat ini sebagaimana, apakah dalam kondisi sehat, kemudian apakah tools dalam bekerja dalam kondisi prima, kemudian apakah hari ini sudah siap untuk menyelesaikan pekerjaan, Bang. Nah, oke, untuk selanjutnya teman-teman dalam meningkatkan awareness terhadap safety, jadi teman-teman bisa memulai dengan memaksimalkan bahwa kondisi prima, sakit, apabila memang dalam kondisi kurang sehat, teman-teman bisa melakukan istirahat sebentar atau mengkonsumsi makanan yang baik. Kemudian pastikan bahwa teman-teman yang WFA atau WFO pun bisa menjaga kesehatannya, kemudian memastikan bahwa kondisi duduk dalam mengoperasikan komputer kondisi ergonomis ya, artinya tidak memaksa kondisi badan teman-teman untuk lebih tegang atau lebih rendah posisi duduknya. Kemudian pastikan untuk mouse penggunaan pada saat bekerja, pastikan itu sesuai dengan besarnya telapak tangan ya. Karena biasa kalau nggak sesuai itu biasa menyebabkan jari-jari itu lebih cepat kaku atau kram ya. Kemudian pastikan untuk meja bekerja aman dari tumpahan benda-benda cair yang bisa mengganggu dalam beraktivitas. Dan pastikan juga bahwa pencahayaan lampu laptop mendukung dalam pekerjaan yang lebih lama di depan layar monitor. Sekian Mbak Rika dari teman-teman. Kondisi saat ini bagaimana? Dalam keadaan baik? Alhamdulillah baik, Mas. Terima kasih. Teman-teman yang WFA, waktu WFA di ruko, dalam kondisi saat ini apakah laptop pun dan posisi duduk teman-teman apakah dalam keadaan yang nyaman? Nyaman, Mas. Alhamdulillah, nyaman, Mas. Siap, terima kasih Mas Ari. Iya, Mas. Semoga pekerjaan dan tugas yang diberikan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik ya Mbak ya, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih dan saya sampaikan kembali, tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan ya, protokol COVID. Pastikan untuk selalu menjaga kesehatan pola makan teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rika dan tim HSE Pusat. Baik, terima kasih Mas Febri atas safety briefingnya ya untuk rekan-rekan tim dari perencanaan jaringan regional. Nah, untuk satu tim ini ada berapa orang ya Mas? Dari tim saya itu total ada 6 Mbak, 6 orang. Oh, 6 orang. 6 orang di sini. Oke. Lalu untuk saat ini berarti sudah sistemnya WFH, masih WFH WFO ya Mas? Ya, benar. Ada yang WFH, tapi
mayoritas dominan teman-teman WFH, Mbak. Untuk kita meminimalisir juga pengurangan tim yang WFO di kantor ya, Mbak ya. Sesuai dengan aturan MI yang sudah diedarkan. Oke, baik. Saya izin menyampaikan sedikit mungkin ya terkait K3 untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin pertama, apa sekarang sudah terlihat share screen-nya? Di saya masih loading, Mbak. Oh, masih loading ya, sebentar. Iya. Oke, udah tampil. Oke. Jadi menjelaskan sedikit terkait karena menurut info ya dari Mas Febri bahwa rekan-rekan perencanaan jaringan ini rata-rata memang bekerjanya indoor di depan laptop seperti itu. Mungkin berbeda dengan rekan-rekan mitra lainnya yang bekerja di lapangan, bahayanya mungkin pastinya berbeda. Bahaya yang di depan laptop rata-rata ini dari sisi ergonomi mungkin ya, karena kita memang terbiasa di depan laptop dengan pekerjaan yang berulang, dengan posisi juga yang kurang kurang variatif gitu ya, berbeda dengan rekan-rekan yang di lapangan yang mungkin banyak beraktivitasnya. Nah, kita memahami dulu ergonomi itu sendiri. Jadi ilmu ergonomi ini dia ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana kita melakukan proses pekerjaan, lalu juga bagaimana kita menyesuaikan lingkungan dan posisi yang kita lakukan untuk pekerjaan kita. Nah, ini semata-mata ergonomi ini untuk kenyamanan pekerja, efisiensi dalam bekerja, maupun meningkatkan produktivitas dari para pekerja. Nah, untuk ergonomi di sini yang pertama ada posisi duduk. Nah, di sini bisa terlihat bahwa posisi duduk yang benar ini memang di kursi dan posisinya ini tegak di foto kiri paling atas. Lalu juga seperti yang ada di gambar di bawahnya, ini bagaimana cara duduk yang benar ketika di depan laptop. Begitupun misalnya rekan-rekan ada mengangkat beban. Nah, ini mengangkat beban memang terlihat sepele, namun ketika kita tidak menyesuaikan dengan pengangkatan beban itu dengan posisi yang ergonomi, nah bisa terjadi hal-hal yang mungkin ada gangguan otot maupun gangguan dari tulang kita. Nah, di sini bisa terlihat bahwa yang laki-laki berbaju ungu ini yang sebelah kanan adalah posisi yang benar untuk mengangkat beban ya, seperti kardus. Nah, selanjutnya di sini dalam kita postur yang baik untuk melihat komputer juga di sini sudah ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama ini berkedip. Berkedip ini kita lakukan secara berkala karena ketika berkedip mata ini bisa terkena cairan gitu ya, melicinkan mata dan mencegah kita dari iritasi akibat mungkin terlalu lama dalam melihat laptop atau melihat layar. Lalu juga pastikan cahaya di ruangan ini cukup, tidak terlalu terang maupun tidak terlalu gelap. Nah, layar mata ini juga jangan terlalu dekat maupun terlalu jauh. Jadi sekitar 40-75 cm dari mata. Nah, pastikan posisi duduk juga sudah benar dan dalam keadaan nyaman. Lalu bisa menaruh materi referensi di tempat yang strategis sehingga kepala dan tubuh ini tidak terlalu sering untuk misalnya menengok atau terlalu sering menunduk seperti itu. Jadi kita maksimalkan untuk menaruh materi atau menaruh apapun benda yang sering kita lihat ini di tempat yang strategis. Selanjutnya ini kita bisa beristirahat atau melakukan aktivitas fisik, atau biasanya mungkin kita lakukan peregangan ya untuk rekan-rekan yang
keseringan duduk dan di depan laptop itu peregangan sekitar 20 menit sekali. Nah, selanjutnya mungkin ingin menjelaskan mengenai di sini ada penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja ini salah satu penyakit yang diakibatkan oleh aktivitas pekerja yang mengganggu kesehatan dari para pekerja. Nah, ini rata-rata rekan-rekan yang mungkin banyak WFH di depan komputer gitu ya. Ada keluhan bahu. Keluhan bahu mungkin terlalu lama duduk, tidak melakukan peregangan, lalu mengakibatkan keluhan bahu. Lalu juga ada low back pain, ada keluhan leher juga karena mungkin tidak adanya peregangan untuk leher ya, terus-menerus melihat ke depan gitu. Jadi leher menjadi tegang. Keluhan mata pastinya karena di depan layar terus-menerus ada bahaya radiasi di sana, lalu juga bisa menyebabkan iritasi dan mata yang terlalu banyak melihat layar ini cenderung mengalami kelelahan. Lalu ada carpal tunnel syndrome dan juga fatigue dan stres. Nah, mungkin banyak penelitian bahwa pekerjaan yang monoton yang terjadinya di depan laptop ini lebih banyak menyebabkan stres pada pekerjaan. Bisa karena ritme pekerjaan yang terlalu tinggi dan tidak mengenal waktu, lalu juga partisipasi rekan kerja yang terlalu rendah, maupun kurang bersosialisasi ya dengan orang lain karena ya kita terus-menerus ada di depan laptop. Nah, menjelaskan sedikit mengenai bagaimana kita memanajemen apabila kita merasakan stres kerja akibat dari pekerjaan tersebut. Nah, stres kerja ini baiknya tidak berlangsung secara terus-menerus berkepanjangan karena akan mempengaruhi dari kesehatan fisik maupun mental. Nah, bagaimana sih kita memanajemen apabila kita merasakan stres yang ada di tempat kerja atau stres terhadap pekerjaan kita? Nah, ini kita bisa menyeimbangkan kehidupan sosial dan pekerjaan. Jadi, tidak terus-menerus melakukan pekerjaan, tapi kita juga bersosialisasi mungkin dengan orang-orang yang ada di rumah, dengan rekan kerja, misalnya masuk WFO gitu. Lalu kita membicarakan misalnya ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi bermusyawarah. Lalu selanjutnya kita pada hari libur kita melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat kita. Jadi misalnya berolahraga atau berlibur bersama keluarga. Nah, tidak kalah pentingnya nomor 5 ini ada makanan yang bergizi dan seimbang serta hidup yang bersih dan juga sehat. Ini bisa meningkatkan efektivitas kita dalam bekerja dan memanajemen stres kerja yang kita hadapi. Nah, mungkin terakhir nih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, berpikiran positif, melakukan relaksasi. Nah, untuk rekan-rekan yang WFO juga mungkin atau yang di WFH, misalnya di rumah gitu ya, bahaya kebakaran ini pasti selalu mengintai kita gitu aja. Jadi apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika memang terjadi kebakaran atau korsleting listrik yang berada di rumah. Nah, mungkin pengenalan sedikit ini terhadap alat-alat yang bisa kita gunakan ketika terjadinya kebakaran. Yang pertama ada APAR, sprinkler, lalu juga mungkin kalau di kantor ada hidran, dan lain sebagainya alat-alat untuk memadamkan api. APAR sendiri ini alat pemadam api ringan. Di sini ada berbagai macam jenis dari water, foam, PVC powder, karbon dioksida maupun chemical. Nah, jadi kalau misalnya bermacam-macam ini sesuai dengan bahan yang terbakar. Nah, kalau sprinkler ini salah satu sistem proteksi kebakaran aktif juga yang biasa kita jumpai misalnya di kantor ya. Nah, mungkin terakhir saya menjelaskan mengenai fire accident in time frame gitu ya. Bagaimana kita mendeteksi dan melakukan pemadaman awal ketika memang ada kebakaran di rumah maupun di kantor.
Jadi kita deteksi dulu kira-kira penyebab api ini dari mana, bahan yang terbakar apa. Kita bisa melakukan pemadaman awal, misalnya ada apar di rumah, silakan pakai apar. Jika tidak ada, mungkin bisa menggunakan handuk basah. Jika tidak bisa memadamkan api juga menggunakan alat-alat tersebut, di sini sekitar 0 sampai 2 menit ya, apabila memang tidak bisa dipadamkan apinya, langsung hubungi pihak pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada di sekitar. Mungkin itu sedikit sharing ya terhadap rekan-rekan yang mungkin bekerja di area di depan komputer, lalu juga banyak indoor. Tidak kalah penting, ini terakhir adalah pandemi COVID-19. Mungkin ini bahaya yang paling sering kita jumpai, bisa di rumah, bisa di luar rumah gitu, yang kita melakukan aktivitas misalnya kesualayan dan lain sebagainya. Ini pasti pandemi COVID-19 selalu ada di sekitar kita karena memang masih berlangsung. Jadi tetap walaupun masih WFH, walaupun rekan-rekan banyak pekerjaan indoor, ini banyak penelitian juga yang menyebutkan bahwa di indoor ini lebih cepat untuk menular ya dari segi udara, karena mungkin jarak aman, mungkin terkadang kita tidak memerhatikan jarak aman tersebut atau sirkulasi udara yang berputar-putar di situ saja. Jadi kita perhatikan, kita terapkan protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19 terhadap keluarga maupun rekan-rekan terdekat serta diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan terhadap safety briefing hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir ya di safety briefing online pada hari ini. Mungkin terakhir ada tambahan lain dari Pak Anggara. Terima kasih Mbak Rika. Cukup dari saya, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih juga Mbak Rika sudah memberikan materi. Paling tidak kita konsisten melakukan safety briefing rekan-rekan semua sebagai tindakan pencegahan terkait kecelakaan kerja. Jadi ada atau tanpa kami dari teman-teman SBU regional maupun tanpa ada kami dari teman-teman HSE di pusat, diharapkan dan sudah diwajibkan kepada seluruh rekan-rekan untuk melaksanakan safety briefing setiap pagi. Ada Siap, atau Angga. belum pekerjaan, masih standby atau masih menunggu pekerjaan, itu dilaksanakan safety briefing setiap paginya. Guna untuk berdiskusi apa saja kira-kira langkah yang harus dilakukan, pengalaman apa saja yang sudah pernah dirasakan terkait unsafe condition maupun unsafe action yang diketemukan. Jadi itu saja dari saya, rekan-rekan semua. Terima kasih Mas Febri. Terima juga kasih sudah Pak Angga. memfasilitasi. Terima kasih Mbak Rika, terima kasih teman-teman juga. Briefing hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggara atas tambahannya. Mungkin karena sudah pukul 9.27, kita cukupkan saja safety briefing pada hari ini. Semoga semua pekerjaan dalam keadaan lancar, bekerja dalam kondisi sehat, dan juga tetap mengutamakan keselamatan kerja. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.